Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Donald Febrizal Douglas, CGP Angkatan 7, Kabupaten Rokan Hilir, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, inquiry apresiatif, serta bagja. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya pada modul 1.3 ini, bagian inquiry apresiatif, sebenarnya kita diminta untuk menilai diri kita sendiri, menemukan hal-hal baik yang ada dalam diri kita, kekuatan yang ada dalam diri kita, juga yang ada di dalam lingkungan sekolah kita, dan untuk menemukan aset di sekolah kita. Sehingga aset ini akan kita kembangkan atau tingkatkan serta mempertahankannya dengan menerapkan langkah-langkah bagja untuk mempermudah meraih yang diharapkan sesuai visi yang dibangun. Untuk mencapai tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru penggerak harus mempunyai nilai dan peran. Nilai guru penggerak minimal harus mempunyai 5, diantaranya yaitu berpihak pada anak, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Serta guru penggerak juga harus mempunyai peran antara lain yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana guru penggerak melakukan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan lingkungan kerjanya supaya produktif, kemudian mengembangkan kondisi dan hasil belajarnya sesuai yang diinginkan oleh murid. Selanjutnya menjadi coach untuk guru lain, yaitu dapat mengajarkan guru-guru lain tentang perubahan-perubahan atau pengkinian dari setiap pembelajaran. Selanjutnya adalah mendorong kolaboratif. Di sini maksudnya adalah keinginan untuk bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan atasan, atau dengan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid atau disebut juga dengan student agency. Nah, ini tercipta juga dicontohkan ketika diskusi di kelas, kemudian ini akan menciptakan kepemimpinan siswa dengan sendirinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Dengan guru penggerak harus bisa mendorong terciptanya komunitas-komunitas sehingga tercapainya transformasi dalam pembelajaran. Untuk menganalisis prakasa perubahan diperlukan sebuah metode yang disebut dengan ATAP. A yaitu aset, di mana kita berpikir untuk mencari keunggulan-keunggulan kita, kekuatan yang kita miliki. Kemudian T, tantangan, yaitu bagaimana apa-apa saja yang nantinya akan menjadi penghambat kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita harus tahu apa saja yang menghambat dari perjalanan kita nantinya. Selanjutnya A, aksi. Setelah aset dan tantangan dilakukan, kita harus melakukan realisasi yang telah kita rencanakan.
Dan selanjutnya P itu menjadi pembelajaran, di mana semua yang kita lakukan itu nantinya akan menjadi sebuah karakter atau pembiasaan yang terbentuk sehingga timbullah perubahan di sekolah kita. Setelah prakasa perubahan kita lakukan atau metode atap kita laksanakan, selanjutnya kita akan menggunakan namanya Bagja, yaitu ejaan dari BAGJA, itu sebuah akronim. Yang pertama yaitu B-nya adalah buat pertanyaan utama, di mana kita akan membuat pertanyaan untuk membuat konsep dari apa yang kita lakukan tersebut, mengapa ini akan dilakukan atau bagaimana ini mewujudkannya. Kita harus merealisasikannya dengan pertanyaan pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita ambil A-nya itu ambil pelajaran. Kita melihat apa saja hal-hal baik atau praktik-praktik baik yang ada di visi tersebut semua, sehingga kita bisa merancang praktik-praktik baik atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya G, gali mimpi. Kita akan membuat keinginan-keinginan kita, imajinasi kita, kita curahkan di sini di G, gali mimpi. Selanjutnya itu dengan J, jabarkan rencana. Nah, setelah gali mimpi ini, kita akan bagaimana rencana-rencana kita untuk menggali mimpi tersebut atau meraih mimpi tersebut. Selanjutnya dengan A lagi, yaitu atur eksekusi. Nah, kapan akan dilaksanakan, siapa-siapa saja yang akan terlibat, ini akan diperlukan untuk membuat suatu rancangan. Nah, dari sinilah visi akan terbentuk melalui namanya Bagja. Nah, visi-visi tersebut akan melahirkan sebuah prakarsa dalam perubahan. Saya mengambil visi yaitu menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, terampil dan berkarakter Pancasila. Ini merupakan keinginan saya bahwasanya peserta didik itu harus mempunyai akhlak yang mulia dan mempunyai skill atau kemampuan keterampilan, dan dia mempunyai karakter yang terbentuk dari Pancasila. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.